Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada malam hari ini pertemuan kedua dalam kajian metode pemahaman hadis. Sebagaimana pada malam pertama yang saya janjikan, bahwa pada malam hari ini kita akan mengupas tentang hadis sahih dari segi definisi, dari segi tingkatan-tingkatannya, dan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Dalam pembahasan ini kita akan menggabungkan antara ilmu mustalahul hadis serta ilmu dirasatul asanid dan ilmu metode pemahaman hadis atau cara benar memahami hadis. Kita kembali kepada ilmu mustalah hadis yang terkait dengan hadis sahih. Yang pertama, bahwa sudah sangat masyhur di kalangan para ahli hadis bahwasanya hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis yang dhaif. Masuk juga ada yang menambahkan yaitu hadis maudhu' sebagai bagian ketiga, yaitu hadis palsu. Tetapi sejatinya hadis maudhu' tidaklah masuk dalam hadis, karena itu adalah hadis palsu atau hal yang palsu. Kembali lagi pada hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa itu lawan dari sakit. Hadis sahih itu adalah sehat, lawan dari sakit. Secara istilah, kapan hadis itu dikatakan sebagai hadis sahih? Dikatakan dalam definisi dalam kitab-kitab mustalah hadis, yaitu huwal hadis alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli dhabit am mithli min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Bahwa hadis itu dikatakan sahih, yaitu hadis yang sanadnya tersambung. Jadi sanad, mata rantai sanad itu tersambung dari seorang perawi terakhir sampai ke Rasulullah SAW. Kalau itu hadis marfu. Binaqlil adli dhabiti am mithlih. Dan setiap mata rantai itu orang-orangnya adalah orang yang punya sifat adil, yaitu orang yang adil dan orang yang dhabit. Jadi masing-masing mata rantai itu tersusun dari orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak adanya syudzud dan tidak adanya illat yang bisa mencacat hadis tersebut. Dari definisi itu bisa kita simpulkan bahwa syarat hadis dikatakan sahih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya, mata rantai harus tersambung. Tidak boleh ada yang putus. Baik putus di paling awal, nama sahabat tidak disebutkan, atau putus di tengah, atau putus di akhir. Itu maka kalau ada putus, maka itu tidak dikatakan ittisalus sanad. Dan syarat yang hadis sahih adalah ittisalus sanad. Sanadnya harus tersambung. Syarat yang kedua adalah rawi.
rawinya, para perawi yang mengisi mata rantai sanad tersebut itu orang yang adil. Adil itu apa? Dikatakan adil itu bagaimana? Yaitu pertama orang muslim. Muslim ini memasukkan muslim atau muslimah. Mukallaf dalam artian dia sudah mumayyiz walaupun belum baligh. As-salim mina fisqi wa saghairil khissati. Dia jauh dari kefasikan. Tidak pernah melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil. Dia menghindari itu. Dia menghindari dosa besar dan menghindari terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini adalah adil. Karena itu tidaklah dianggap adil di dalam hal periwayatan. Yang pertama non-muslim, yang kedua orang fasik, yang ketiga orang yang gila, terus yang keempat orang yang tidak diketahui apakah dia adil atau tidak. Dan apakah dalam hal riwayat ini memasukkan perempuan, budak, maupun anak kecil? Ya, anak kecil masuk dalam hal adalah ini. Perempuan, baik perempuan boleh meriwayatkan. Begitu juga di era dulu adanya budak, itu juga boleh dianggap adil, bisa dianggap adil pula. Syarat yang ketiga yaitu tamamul dhabbir rawi, yaitu sempurnanya kedobitan rawi. Dobit itu apa maksudnya? Ini dobit ini ada dua. Yang pertama adalah dobtu sodrin, dobit dalam dada, hafalan. Berarti hafalannya sangat kuat. Dia hafal apa yang telah ia dengar dan ingat kapanpun ia ingin sampaikan. Nih. Yang kedua adalah dobtul kitab, yaitu tulisan. Dobit dalam tulisannya. Seorang rawi ini menulis apa yang ia dengar dan tulisannya dia jaga dan selalu ia koreksi. Waktu ia sampaikan, tulisan itu masih tetap sebagaimana adanya dari awal. Maka ini dikatakan dobit kitab. Keduanya bisa dikatakan masuk dalam tamamul dhabbir rawi. Keempat, syarat hadis sahih adalah khuluwuhu minasyudzud, yaitu tidak adanya hal yang aneh, syudzud. Apa yang dimaksud hal yang aneh ini, syadz ini? La yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjah minhu minar ruwah, yaitu periwayatannya tidak bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih kuat darinya. Maksudnya orang yang lebih terpercaya darinya. Jadi hadis dikatakan ada syadz tatkala riwayat itu dari orang yang terpercaya, tetapi berlawanan dengan riwayat orang yang lebih dipercaya lagi. Dan hadis sahih harus terhindar dari hal tersebut. Syarat yang terakhir yaitu kelima, bahwa hadis dikatakan sahih ketika tidak adanya illat. Nah, illat itu apa? Illat itu adalah sebuah sifat yang samar yang bisa menjadikan hadis tersebut lemah. Tetapi secara kasat mata atau istilahnya kalau dilihat sekilas tidak adanya penyakit tersebut. Tetapi setelah dibelah, ternyata banyak penyakitnya. Ini bagikan andaikan kita lihat buah-buahan, mangga atau jambu, kelihatan dari luar ini sangat bagus sekali.
tidak ada cacat di dalamnya. Tetapi setelah kita belah ternyata di dalamnya ada cacat. Nah, ini yang dimaksud dengan illah. Jadi saya ulangi bahwa hadis itu dikatakan sahih ketika 5 hal ini ada di dalamnya, memenuhi 5 syarat. Pertama, sanadnya harus tersambung. Kedua, rawinya, pembawa hadis itu harus adil. Ketiga, harus dhabit. Dhabit itu hafalannya berarti kuat atau tulisannya yang benar. Yang keempat, itu tidak adanya syad. Yang kelima, tidak adanya illat. Ini terkait tentang apa itu hadis sahih. Kita terus memasuki martabat hadis sahih. Apakah hadis sahih itu satu tingkatan atau bertingkat-tingkat? Para ulama mengatakan hadis sahih ini bertingkat-tingkat sesuai dengan syarat tadi, terpenuhannya syarat tadi. Itu kan ada yang terpenuhi di derajat yang tinggi dan ada yang terpenuhi di derajat sedang, ada yang terpenuhi syarat itu semua tetapi di derajat yang rendah. Karena itu para ulama membuat tingkatan-tingkatan di dalam hadis sahih. Tetapi yang paling mudah di era sekarang ini atau di setelah para a'immatul muhaddisin dikatakan bahwa tingkatan hadis sahih ini ada 7 tingkatan. Yang paling tinggi yaitu tingkatan pertama adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut di sahihnya dan Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut di sahihnya. Yang ini disebut sebagai muttafaq alaih. Ini adalah tingkatan yang tertinggi dari hadis yang sahih. Yang kedua adalah man farada bihil Bukhari, yang hanya diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, tetapi Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut. Adapun tingkatan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim saja dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis tersebut. Keempat, hadis sahih yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tetapi sesuai dengan syarat-syarat keabsahan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Terus derajat yang kelima adalah hadis sahih yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan tidak diriwayatkan Imam Muslim, tetapi memenuhi syarat keabsahan yang dirumuskan oleh Imam Bukhari. Yang keenam, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Imam Muslim, yang Imam Muslim sendiri tidak meriwayatkan dalam sahihnya, apalagi Imam Bukhari, tetapi hadis tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim. Dan tingkatan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah hadis yang sahih yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari maupun Imam Muslim dan tidak memenuhi syaratnya Imam Bukhari, Imam Muslim, tetapi memenuhi syarat imam-imam yang imam ashabus sunnah atau imam ahli hadis yang lainnya. Ini adalah tingkatan hadis sahih. Ada 7 tingkatan hadis sahih. Selanjutnya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis sahih? Ini yang sangat penting juga.
bagaimana kita berinteraksi dengan hadis sahih. Pertama, bahwa apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau kategori muttafaq alaih, maka para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut derajatnya mendekati derajat mutawatir, atau bahkan dikatakan derajatnya bukan lagi dhon ghalib, tetapi sudah yakin keabsahannya. Ini pendapat ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Shalah, dan Ibnu Shalah mengatakan kebenaran pendapat ini. Yang kedua, yajibul amal bi kulli ma sahha walau lam yukhrijhu syaikhan. Ini wajib mengamalkan setiap yang sahih walaupun hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi mungkin ada pertanyaan, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim di kedua kitabnya itu mencakup semua hadis sahih? Dalam artian, ketika ada hadis yang tidak termaktub di kedua kitab tersebut bisa dihukumi tidak sahih? Tentu jawabannya adalah bahwa kitab sahih Bukhari dan Muslim tidak mencakup semua hadis yang sahih. Itu sebagaimana pengakuan Imam Bukhari sendiri dan sebagaimana pengakuan Imam Muslim sendiri. Imam Bukhari mengatakan banyak juga hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan di dalam sahihnya. Begitu juga Imam Muslim mengatakan banyak juga hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan di dalam sahihnya. Jadi ketika ada hadis yang sahih walaupun tidak diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, itu kita wajib mengamalkannya, tentunya dengan beberapa syarat. Nanti akan kita ungkapkan. Yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan hadis sahih? Wa yalzam qabulus sahih wa illam ya'mal bihi ahadu. Kita harus menerima bahwa hadis ini sahih walaupun tidak diamalkan seorang pun. Keabsahannya kita terima, tetapi pengamalannya tatkala kita ketahui tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hadis itu bisa diamalkan, maka kita tetap mengakui keabsahan walaupun tidak mengamalkan. Hal ini yang diungkapkan oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab Qawaidut Tahdits. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan terhadap hadis sahih? La yatawaqqaf al-amal ba'da wusulil hadis sahih ala ma'rifati adamin nasikh. Bahwa pengamalan hadis sahih ini tidak berhenti sampai kita mengetahui tidak adanya penasihan. Dalam artian gini, ketika ada hadis sahih, maka kita amalkan sebelum kita mengetahui bahwa hadis ini dinasikh atau dihapus hukumnya, atau sebelum kita ketahui bahwa adanya ijma' yang berbeda dengan hadis tersebut. Gitu. Jadi terus menjadi pertanyaan, mungkin hal yang penting. Apakah semua hadis sahih itu bisa diamalkan atau tidak? Tentunya akan ada pertanyaan semacam itu. Ya, kita akan menjawab pertanyaan yang sangat penting hal itu.
Saya katakan tadi di awal bahwa kita wajib mengamalkan hadis sahih. Terus ini dikatakan lagi, kita wajib mengamalkan hadis sahih, tidak usah menunggu tahu apakah ini ada yang mengamalkan, ada yang menasakh atau tidak. Tetapi perlu kita ketahui, ini adalah di era-era awal. Orang lebih mengetahui hadis terlebih dahulu sebelum mengetahui fikih. Tetapi di era kita sekarang, kebanyakan kita mengetahui hukum praktisnya terlebih dahulu, baru mengetahui dasar hukum tersebut dari hadis maupun dari Quran maupun dari hadis maupun ijma' atau qiyas. Karena itu, ketika kita melihat ada hadis, tetapi dalam fikih kok tidak seperti apa yang di dalam hadis itu, maka jangan tergesa-gesa memvonis apa yang ada di dalam fikih itu salah. Ini hal yang penting. Karena itu akan timbul pertanyaan, apakah ada hadis sahih yang tidak diamalkan atau para ulama tidak mengamalkan hadis tersebut? Jawabannya sebagaimana disebutkan di dalam Ilal Tirmidzi dan syarahnya yang disyarahi oleh Ibnu Rajab, bahwasanya Imam Tirmidzi mengatakan jami'u ma fi hadzal kitab, semua yang ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, minal hadithi ma'mulun bih, semua yang ada di dalam kitab ini, yaitu Kitab Sunan Tirmidzi, itu diamalkan. Wa qad akhadha bihi ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengambil hadis tersebut. Ma khala hadisain, kecuali 2 hadis. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan apa yang ada di dalam kitab ini semua diamalkan kecuali 2 hadis. Jadi ada hadis yang sahih tetapi tidak diamalkan. Yang pertama hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa adanya takut dan tanpa sakit. Dalam riwayat malah tanpa adanya hujan. Riwayat yang lain. Hadis ini sahih. Bahkan diriwayatkan di Sahih Muslim juga. Imam Tirmidzi mengatakan pula bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Tetapi Imam Tirmidzi mengatakan para ulama tidak ada yang mengamalkan hadis ini. Hadis yang kedua yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syaribal khamra fajlidu." Ketika ada orang yang minum khamar maka cambuklah. Fa in ada fir rabi'ah faqtuluh. Jika dia mengulangi lagi, ketangkap kedua kalinya, cambuk lagi. Ketangkap lagi ketiga kali, cambuk lagi. Kalau keempat kalinya maka bunuh. Hadis ini tidak ada yang mengamalkan, satu pun dari ulama. Tetapi para ulama mengatakan ya dicambuk terus. Walaupun keempat, kelima, dan ke-100 pun dicambuk. Jadi tidak ada yang mengamalkan hadis ini. Bahkan Ibnu Rajab dalam syarah Ilal Tirmidzi mengatakan banyak sekali hadis-hadis yang sahih tetapi para ulama tidak mengamalkannya. Tidak hanya 2 hadis tersebut. Yang pertama mengatakan hadis man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit dia wajib mandi, dan barang siapa yang memikul mayit maka dia wajib wudu. Tidak ada, dikatakan bahwa tidak ada ulama yang mengatakan wajibnya hal tersebut. Hadis berikutnya adalah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Terus beliau bersabda, wa man zada ala hadza aw naqasa faqad asaa aw dhalam. Barang siapa menambahi wudu lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali, 3 basuhan, maka dia asaa wa dhalam.
dia berbuat jelek dan zalim. Dikatakan tidak kurang dari 3 maupun 4, tidak ada yang mengatakan itu dosa. Begitu juga hadis tentang tayamum sampai dengan ketiak. Begitu juga makan sahur sampai dengan fajar, ba'dal fajri, setelah fajar. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa dinyatakan bahwa diperbolehkannya makan sahur ketika azan sudah terdengar. Katakan hadis ini tidak ada yang mengamalkan satupun dari ulama. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis yang lain. Jadi ini menunjukkan ada banyak hadis yang sahih, tetapi para ulama tidak mengamalkannya. Selanjutnya, bagaimana kita interaksi dengan hadis yang sahih? Bahwa salah satu cara interaksi dengan hadis sahih lagi adalah kita tidak menyebarkan hadis yang sahih yang tidak mudah dipahami oleh para orang umum. Jadi apakah kita boleh menyebarkan hadis yang sahih, semua hadis sahih di hadapan orang-orang awam? Jawabannya tidak. Tidak semua hadis sahih itu berhak didengar oleh orang-orang awam. Ada banyak hadis sahih yang harus disampaikan di majelis ilmi saja, tidak disampaikan di khalayak umum. Mungkin cukup sekian dari keterangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.